Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi hari Selasa 21 Februari 2023 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Kami berharap saudara-saudara atau kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Jangan sedikit pun tidak bahagia. Kita semua harus bahagia karena bahagia itu anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara-saudara, tema pada persekutuan doa pagi hari ini adalah retreat panjang dalam keseharian. Inspirasi firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Namun saya akan membacakannya untuk ayat 1 saja. Nats ini cukup terkenal dan melalui nats ini kita dipersiapkan untuk masuk Rabu Abu, yaitu waktu di mana kita merendahkan diri di hadapan Allah dan bertobat agar kita juga mampu menghayati perjalanan Tuhan Yesus di minggu-minggu Prapaskah, di minggu sengsara, dan pada akhirnya pada saat kematian dan kebangkitannya. Mari kita mulai persekutuan doa pagi ini dengan bernyanyi dari PKJ nomor 131. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Lagu ini mengajak kita untuk percaya dalam retreat panjang kita akan dituntun Tuhan untuk bisa menghayati setiap langkah Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu mengingatkan kami di awal pagi ini untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Bersama-sama juga saling mengingat saudara-saudara kami hingga kami bisa saling mendoakan pada pagi hari ini. Kami percayakan pimpinan Roh Kudus dalam kami merenungkan firman-Mu dalam persekutuan saat ini. Kami juga tentu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan sedang ada pergumulan saat merenungkan ini, kiranya itu menguatkan mereka semua.
Inilah doa kami, mohon penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Injil Matius pasal 6 ayat 1. Demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, esok hari Rabu kita sudah mulai memasuki Rabu Abu. Rabu Abu adalah awal masa pertobatan, masa mengoyakkan hati untuk berbalik kepada Tuhan. Dalam kitab Yoel, pertobatan itu digambarkan seperti ini. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 18. Tapi saya akan membacakan sebagian saja. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Dalam seruan Nabi Yoel tadi, pertobatan jelas masalah sikap hati. Dan jalan untuk mencapai pertobatan itu ada caranya. Tadi dikatakan dengan mengoyakkan hati, artinya kita berpuasa dengan tindakan itu, ada tindakan menangis juga, ada tindakan mengadu, tetapi ada tindakan berbalik. Ya, berbalik dari sesuatu yang salah kepada Tuhan. Dalam bacaan kita, Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, 16 sampai 18, alih-alih Yesus sedang mengingatkan orang-orang dalam khotbahnya supaya jangan melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat mereka dan supaya mendapatkan pujian. Tuhan Yesus mengingatkan jika itu yang mau dicapai, maka kita tidak akan dapat perhatian atau upah dari Bapa di surga. Lalu bagaimana menjalankan kewajiban agama yang benar? Yesus mengajarkan tentang sikap hati intinya. Dikatakan oleh Yesus, jadi jika engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Tetapi ini sikap hati yang betul. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi sikap hati untuk tidak dipuji memberi sedekah itu. Tetapi ini persoalan relasiku dengan Bapa yang mau kutunjukkan melalui kewajiban agamaku, yaitu dengan bersedekah. Juga Yesus mengingatkan, apabila engkau juga berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Tujuannya apa? Dilihat orang, dipuji lagi. Tetapi sikap yang benar dalam menjalankan kewajiban agama tentang berdoa, yaitu sikap hatinya, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ini juga soal relasi doa itu dengan Bapa. Begitu juga dengan menjalankan hidup berpuasa. Nah, Yesus berkata, kalau kamu mau berpuasa jangan seperti orang munafik, yaitu memuram-muramkan mukanya, supaya orang yang melihatnya tahu kalau dia sedang berpuasa. Yesus berkata tentang sikap hati yang benar dalam menjalankan puasa. Jika engkau berpuasa, minyaklah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Biarlah Bapamu yang tahu
engkau berpuasa. Ini sikap hati juga untuk membangun relasi kepada Bapa. Baik itu berdoa, bersedekah, dan berpuasa. Itu cara setiap umat Tuhan menjalin relasi dengan Bapa. Dan inilah juga yang diharapkan bisa menjadi jalan pertobatan kita di Rabu Abu sepanjang masa Prapaskah nanti, menghayati minggu-minggu sengsara, dan pada akhirnya kita menghayati kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kita diminta untuk retreat panjang dalam keseharian kita. Retreat tobat yang diungkapkan dengan jalan memperbaiki doa-doa kita, yaitu tentang sikap hati tentunya. Memperbaiki puasa dan pantang kita. Dan memperbaiki cara kita bersedekah. Ini masalah sikap hati kepada Bapa, relasi kita dengan Bapa. Dalam prakteknya diharapkan kita dalam retreat panjang itu, dalam retreat pertobatan kita semakin mampu mengenali keberadaan Bapa dalam hidup kita. Kita makin anti marah, kita makin anti sakit hati, kita makin anti ragu, kita makin anti putus asa, kita makin anti jauh dari Tuhan. Justru sebaliknya, kita semakin sabar, kita semakin taat, kita semakin lapang hatinya dengan kasih dan pengampunan, kita semakin peduli, tidak pelit-pelit lagi, tidak hitung-hitungan untuk memperhatikan sesama kita. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain, dan semuanya semakin kita menunjukkan dalam hidup kita segala perbuatan baik Allah yang telah kita terima. Mari kita jalani retreat panjang kita dari Rabu Abu besok sampai masa Paskah. Kiranya hidup kita diperbaharui dengan itu semua. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur diingatkan waktunya kami retreat panjang dalam retreat pertobatan kami. Kiranya kami juga dimampukan untuk menjalani kehidupan beragama kami, menjalankan kewajiban-kewajiban agama kami dengan sikap hati yang mengarah kepada Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, yang sudah lama dalam perawatan dan pemulihan. Kiranya Tuhan bersama dengan mereka dan menguatkan mereka. Mereka semakin merasakan juga dalam iman mereka Tuhan menyertai. Dan khususnya juga kepada keluarga mereka. Tuhan kuatkan untuk setia juga menjadi saluran cinta kasih dan kebaikan Tuhan untuk mereka yang sakit. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini dirawat di rumah sakit dan dalam perawatan kesehatannya, seperti Tante Tina, Om Tono, Ibu Diana, dan Ibu Lani Prajono. Kiranya Tuhan kuatkan mereka dan pulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul tentang pergumulan-pergumulan lainnya. Kiranya Tuhan menguatkan mereka. Kami berdoa juga untuk pemuda yang sedang cari pekerjaan, biarlah pergumulan itu dapat dilaluinya dan kerjaan dapat diperolehnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk mereka yang mempersiapkan waktu pernikahan mereka, kiranya semua juga perencanaan-perencanaan bisa berjalan dengan baik dan Tuhan menuntun. Kami berdoa juga untuk perekrutan atau proses perekrutan penatua, biarlah berjalan dengan baik sampai akhirnya. Dan mereka yang terpanggil sungguh merasakan panggilan Tuhan dan berproses membentuk diri bersama Tuhan untuk melayani sebagai penatua sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk Rabu Abu, kebaktian esok hari, dan juga menjalani masa-masa Prapaskah sampai pada kebangkitan. Kiranya semakin hari kami semakin dibentuk dan semakin diperbaharui. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang dalam pemulihan dari bencana di Cianjur, di Solo, dan juga daerah Jawa Tengah lainnya. Dan kami juga berserah ya Tuhan untuk kebersamaan gereja-gereja-Mu di Bandung. Kiranya Tuhan berkati,
bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa bersama kelompok masyarakat lainnya. Inilah doa kami. Kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, tetap semangat, sehat-sehat selalu, dan bahagia. Tuhan memberkati.